Oh ya, PPT-nya tadi sudah di-sharing belum? Sudah, Pak, di Yang grup. di WhatsApp ya? Iya, Pak, WA group. Oke, ada berapa slide? Mudah-mudahan nggak banyak, biar cepat selesai. Kemarin yang utang sama banyak banget. Oke, ya nggak apa-apa sih, kita lihat. Mungkin banyak yang detail ya, bagus ya. Oke lah, nanti kita lihat bareng. Nah, kita bahas tentang modul GL, laporan keuangan. Jadi kalau siap ini kan sistem informasi yang namanya informasi akhirnya kan mensupport informasi tadi, laporannya berupa apa gitu ya. Kalau kita bicara SPAN ada sama sih, ada yang standar, ada yang user define, yang sakti laporannya apa gitu ya. Nah, kalau di di KL kita sekarang arahnya pakai sakti. Jadi ketika kita bicara modul JLP di sini maksudnya modul JLP sakti ya. Tadi kemarin kan kita bicara tuh tentang modul ini mempunyai sakti. Maka di sini selalu kita bicarakan pelaksanaan sistem sakti. Ada modul teknisnya yang siap, modul teknisnya yang akuntansi dan pelaporan, begitu ya. Seperti itu. Sementara peraturan-peraturan lain, Anda sudah pernah belajar di Akpem kan tentang pelaporan, ya kita bicara tentang SAP. Bentar. Saya lupa nyiapin pulpen saya. Oke, gak apa-apa. Tentang SAP, terus SAPP-nya. SAPP sudah kita bahas di awal ya. Di akuntansi pemerintah deh, pemerintah pusat ya, SAPP. Kemudian BAS-nya, dan seterusnya, kebijakan akuntansi di pemerintah pusat, jurnal, begitu ya. Ini pun. Nah, terutama yang KTTA-nya Akpem ya, kalau Akpemnya pemerintah pusat pasti akan merujuk ke sini nih. Standarnya, PP71, Bultek-nya, terus kebijakan akuntansinya, ya kan? Kalau Pemda, kebijakan akuntansinya lihat punya Pemda. Tapi kita bicara pemerintah pusat, pakai PMK 225, yang kemudian ada revisinya 234 ini ya. Oke. Tapi kan kita nggak bahas itu lagi. Kita bahas dari ini lebih ke bagaimana ya modul JLP itu. Bagaimana laporan keuangan itu disusun pakai sistem kan begitu ya. Poinnya di situ bagaimana validasinya, postingnya begitu ya. Alat yang digunakan, user yang role usernya bagaimana kan begitu ya sistem ya. Terus oke. Jadi ini banyak kita lewatin nih. Ini karena ketika bicara ini adalah hal yang sudah dibahas di Akpem pusat. Masih ingat ya? KL pakai SAI, BUN pakai sabun, ya, sabun. Ya, dan Anda semua juga tahu kalau KL nanti hasilnya outputnya apa, ya kan? Sabun apa sehingga akhirnya LKPP kan ya? LKPP. Kalau yang ada di BUN yang mana? Yang ini ya, LAK dan LPSA. Karena pengelola kasnya ada di BUN ya, pakai sistem informasi akuntansi pemerintah. Siap juga tapi sistem akuntansi pusat, siap ya, yang punya KPPM. Masih ingat ya, 999.00. Ya. Jadi nanti kan bicara SAI pakai apa? Sakti. BUN banyak kan pakai SPAN, nanti ada rekonsiliasi, kemudian ada bagaimana mengkonsolidasi, maka nanti ada integrasi, ya, sistem integrasinya, integrasi LKPP, seperti itu kira-kira. Karakteristik SAPP sudah pernah dibahas juga ya, Anda tahu sistem akuntansi pemerintah pusat, basisnya double entry, ada desentralisasi, maksudnya
entitas akuntansinya ya, untuk unit akuntansi. Setiap yang punya dokumen anggaran itu adalah entitas akuntansi. Nanti berjenjang dikonsolidasi ke atas. Pertanyaannya nanti sistemnya apakah setiap jenjang itu berbeda atau sama? Bagaimana mereka mengkonsolidasi gitu ya? Nah itu juga kan sistem nih ya bicara. Karena ketika bicara LKPP berarti kan bisa dibayangin kan semua yang melaksanakan akuntansi itu satker gitu kan, desentralisasi. Yaitu yang punya DIPA banyak sekali dong, 20 ribuan. Nah, nanti berjenjang kan ke wilayahnya, ke eselon 1-nya, baru ke kementerian. Kementerian sebagai entitas pelaporan. Nah itu bagaimana prosesnya? Ini juga pernah dibahas ya. Ada standar, ada bus. Tentu dengan kemajuan zaman ya sekarang semuanya sudah difasilitasi ya. Apalagi keywordnya sebenarnya adalah single database sekarang. Single database sehingga jenjang-jenjang itu sudah hanya masalah user saja nanti. Berbeda di zaman saya ya. Waktu saya masih praktik di Bakun, di KAR, kemudian di KPPN sebagai seksi Vera ya, verifikasi akuntansi dan seterusnya. Dulu masih ada jenjang-jenjang yang memang harus ngirim, diterima, ngirim, diterima. Sekarang enggak, intinya enggak. Karena sudah single database. Baik. Bentar, saya izin sebentar mau ngambil bolpen. Karena kemarin kan saya WFO, ada di tas kayaknya. Ya, betul, ketemu nih. Bisa dipakai enggak? Enggak bisa juga. Oke. Enggak tahu nih, kadang-kala bisa, kadang-kala enggak. Baik, sampai di sini ada yang mau dikomentari barangkali tentang SAPP. Nah, ini mengulang ya SAPP ya. Ada PMK-nya sendiri tuh SAPP. Oke. Intinya ada nanti berjenjangnya punya KL, BUN juga ada sendiri. Makanya setiap KL itu ada atas pelaporan. BUN sendiri mengkonsolidasi sekian banyak BA BUN kan, ada utang, ada investasi dan yang lain-lain banyak. Dia juga entitas pelaporan, dia dapat opini juga. Ketika 2016 itu BUN WTP, LKPP ikut WTP gitu. Ya kan? Karena awalnya kan yang bikin ada pengecualian, ada wajar dengan pengecualian. Ya. Itu karena BUN-nya juga belum WTP. Tapi sekarang sejak 2016 sudah ya. Baik, sekarang kita bicara ini penerapan SAP berbasis akrual dengan aplikasi terintegrasi. Ini masuk sistemnya, namanya aplikasi terintegrasi. Jadi di PMK tersebut tidak disebutkan waktu itu Sakti gitu, karena belum semuanya pakai Sakti. Sampai sekarang belum semuanya ketika menyusun laporan keuangan pakai Sakti, belum kan? Harapannya nanti begitu. Kalau yang belum pakai Sakti dia pakai apa? Saiba Apa ya, namanya? Nah, namanya Saiba ya. Kalau kita mundur ke belakang dulu, saya nggak dulu namanya Sakpa. Kemudian ya Sakpa sih, SAI ya SAI ya. SAI dan SIMAK BMN itu ketika masih belum PP 70 ya, belum PP 70, belum 2015, belum berbasis akrual itu namanya SAKPA, sistem akuntansi KPA begitu ya. Kemudian ketika 2015 harus berbasis akrual, maka dimodifikasi namanya SAIBA. Ya, saya punya SAIBA tuh, saya buka ya.
Coba saya buka. Nah ini nih, kalau kita bicara sakti, sayangnya sampai sekarang dosen-dosen termasuk saya kan nggak bisa tuh akses ke sakti, jadi kurang bisa interaktif nih ya. Kalau Saiba kan dia stand alone, jadi bisa. Mana Saiba ini? Bisa tampil Saiba? Bisa, Pak. Jadi ini masih berjalan nih ya, sejak mudah-mudahan nih benar nih. Oke. Saiba versi ujian sertifikasi mahasiswa, ya kan? Jadi kan ini paralel, bukan paralel, berarti ada yang menggunakan Saiba, ada yang menggunakan Sakti. Halo? Tes. Tes, Pak. Halo. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Cuma layarnya hitam, Pak. Oh, pikir punya saya mati. Makanya warnanya hitam tapi masih jalan Zoom-nya. Masih, Pak. Iya, laptop saya betul-betul hitam, hilang semuanya. Tapi saya tampil di situ. Wah ini. Tampil, ya. Pak. Oh, alah. Apa ya? Bentar. Oke. Oh, masuk lagi. Sekarang tampil apa? Saya baru masuk ke user. Udah masuk? Oke. Ada apa tadi ya? Apa? Mungkin laptopnya perlu dikipasin. Baik, lanjut. Karena masih ada yang pakai Saiba, sebenarnya modul JLP-nya Sakti itu kan versi dari sini. Maksudnya dia sama dong isinya. Ya kan? Yang berbeda kan nanti dia salah satu modul di Sakti, usernya sendiri, tapi prosesnya adalah ada transaksi gitu ya. Berbeda prosesnya karena kalau yang transaksi ini di Sakti sudah disupport dari masing-masing modul ya kemarin kan, modul pembayaran otomatis sudah ada tuh waktu BAST sudah membentuk jurnal. Jadi jurnalnya terbentuk bukan saat masuk ke JLP. Nanti JLP itu hanya proses validasi dan posting. Di sini nggak ada validasi ya. Di Sakti ada validasi dulu baru posting. Nah, kalau di Saiba kan ini harus ditarik kan, ngopi DIPA, estimasi pendapatannya, ngopi SPM SP2D sama sih, artinya dia ngambil juga dari SAS begitu modul pembayaran, pendapatan ngopi juga ya kan, kalau enggak di input gitu kan. Tapi kan di JLP nggak ada input seperti ini karena semua sudah terintegrasi. Yang ada adalah jurnal-jurnal yang diperlukan di mana dia tidak ada di modul-modul yang lain kan gitu. Jurnal penyesuaian misalnya kan, penyesuaian atau yang lain itu ada di JLP. Mungkin nanti di kelompok yang hari ini akan bisa menjelaskan. Terus ada proses, ada rekonsiliasi, laporannya juga nanti kalau kita cek akan sama tuh, ada buku besar, ada yang lain-lain ya. Gitu. Sambil jalan deh, nanti mungkin masuk lagi. Oke, jadi untuk menyusun KL itu pakai Sakti tadi ini, atau kalau dia masih pakai Saiba, berarti kan dia Saiba itu modul pembayarannya kan SAS, tapi dia masih butuh aplikasi persediaan, butuh aplikasi SIMAK PMN ya, semuanya mensupport ke Saiba tadi, tinggal di copy filenya, kirim terima begitu istilahnya ya. Jadilah laporannya LKKL. Sama ya, kanan kiri. Dalam hal Sakti belum melaksanakan seperti ini LKKL-nya. Tapi kalau Sakti sudah, ya pakai Sakti. Kemudian apapun. Kemudian ada sistem, ada LKPP terintegrasi namanya untuk mengkonsolidasi. Nanti di terakhir ya. Seperti itu kira-kira. Oke.
Kita lewatin saja ya ini. Terus sama ini. Kecuali ada yang bertanya ya. Ini kan siklus sudah sering ya kita bahas. Laporannya dan sebagainya. Nah, data dan dokumen sumber. Kalau kita bicara ada migrasi dulu dari aplikasi yang existing, misalnya Saiba ke Sakti. Kemudian tadi kalau lihat ada dokumen anggaran dulu kan. Dokumen anggaran itu baik yang belanja ya kan, maupun yang estimasi pendapatan. Itu sama-sama transaksinya. Dari dokumen anggaran isinya dua tuh. Belanja, alokasi belanja dan estimasi pendapatan. Kemudian dari dasar ini ada terrealisasi. Ya kan? Tapi ada juga dia modelnya mungkin pengesahan seperti hibah atau PLU begitu. Nah, kalau yang ini kan cash basis ya, dokumen transaksi. Tapi ada juga yang transaksinya sifatnya akrual ya, dan yang lainnya. Ini beberapa dokumen sumber. Oke, data dan dokumen sumber. Nah, ini malah baru masuk. Jadi modul JLP gitu ya, General Ledger dan pelaporan, modul akuntansi dan pelaporan. Ngikutin SPAN namanya juga modul JLP. Tapi yang kita bahas di sini modul JLP-nya Sakti yang KL gitu ya. Jadi ini punya Sakti memuat seluruh proses terkait dengan akuntansi dan pelaporan. Nah, makanya tadi kan migrasi jurnal transaksi, tapi jurnal transaksi banyak kan sudah disupport oleh aplikasi oleh modul yang lain ya. Nah, ada jurnal manual dan penyesuaian. Oke, itu menu transaksi berarti ya, transaksinya jurnalnya. Oke, 1 bulan divalidasi, posting, monitoring jurnal, tapi semuanya ini sudah by system ya. Tutup buku dan monitoring tutup transaksi jadi buku besar ya kan, buku besar di neraca percobaan. Setelah itu jadilah laporan keuangan begitu ya, laporan keuangan nih yang disupport oleh Sakti. Ada transaksi resiprokal, yaitu kalau di pemerintah pusat kan Juflam ya, dekel itu. Ya, mudah-mudahan nggak bosan dengar ini ya. Coba lihat laporannya, outputnya, laporan buku besar. So, buku besar itu laporan bukan ya. Terus neraca percobaan. Kan buku besar ya. Diposting masuk buku besar, terus jadi neraca percobaan. Dari neraca percobaan, kemudian jadi laporannya kan LO-nya, LPE ada enggak? Ini LO, LPE, neraca. Kemudian LRA-nya, LRA yang simple, kemudian LRA yang lebih detail, belanjanya sendiri, pengembalian belanja, pendapatannya, pengembalian pendapatan. Seperti itu. Selain itu ada laporan rekonsiliasi neraca dengan supplier. Ada rekonsiliasi karena tadi neraca kan hubungannya dengan supplier-nya kan masih tetap persediaan begitu ya, ada rekonsiliasinya. Ternyata ada mensupport juga laporan kinerja Satker ya. Ini seperti apa tampilannya? Sepertinya kalau kita bicara kinerja kan, kalau RLA kan resa anggaran. Ini ada, kalau di anggaran tuh ada, di DIPA-nya itu ada outputnya, tercapai atau tidak. Lebih ke volume ya, pencapaian output. Tujuan dari dilaksanakannya, keluarnya uang itu kan gitu. Kinerja Satker. Kenapa suatu Satker itu ngeluarin duit? Karena mau ada outputnya, ya kan? Bikin seminar outputnya apa? Laporan kegiatan, gitu. Outputnya masih output tuh, belum dampak ya. Itu ada nanti di laporan kinerja Satker. Termasuk ada laporan fund available, ketersediaan dana. Ini yang nggak ada di Saiba deh. Coba bandingin ya, ini output laporan yang ada di Sakti. Saya buka lagi Saibanya. Laporan yang ada di Saiba. Buku besar, ya kan? Sama kan? Neraca percobaan. Laporan operasional, LPE, neraca. Nah, urut nih. Baru LRA-nya. LRA ada yang belanja, pengembalian, pendapatan. Nah. Oke.
Oke, ada sedikit beda, tapi secara umum sama ya. Buku besar. Neraca percobaan. Ini ada isinya ini. Neraca percobaan tahunan misalnya. Seperti ini. Ini contoh saja, saya contohnya pakai Saiba ya. Contohnya kayaknya pakai soal sertifikasi ini kemarin. Ya kan? Di akun-akun ini pasti sudah ada tabel referensi kan ya, seperti itu ya. Ada dekel, dedel. Dekel dan dedel sama-sama akun ekuitas kan ya. Dekel itu kredit, dedel itu debit. Ya, masih ingat ya. Tapi memang siap ini mestinya tidak nanyain jurnal loh sebenarnya. Kemarin ada soal jurnal ya. Mestinya nggak ada loh. Nggak tahu nanti nih. Apakah ada lagi. Baik, kita lanjut lagi. Atau ada yang mau ditanyakan di komentari? Silakan. Kita nanti kuis kan ya, sampai seperti hari sebelumnya kita sebelum 9:30 ya sudah selesai lah mudah-mudahan karena ada kuis cuma 20 PG sih ya. Oke. Baik, ini ya. Paling fokusnya Anda tahu bahwa di Sakti ini loh lingkupnya. Ini loh outputnya. Outputnya sudah Anda familiar kan? Yang kelihatan berbeda itu ini laporan ketersediaan dana, laporan kinerja, ya kan? Ini kembali tambahan ya. Nah, tentu ada buku besar dan neraca percobaan selain laporan yang utama, begitu. Oke. Pengguna, ini di sini pakai operator saja. Ya, usernya user operator, baik dia merekam, merubah, validasi posting, monitoring, semua pekerjaannya operator. Ya, siap-siap aja nanti kalau sudah kerja terus suruh pegang Sakti. Jadi operator Sakti. Ya, oke. Terus ini di wilayah ada. Ya, kan tadi kita bicara bahwa Satker berjenjang. Misalnya kalau KPPN, dia harus KPPN di Jakarta, ada KPPN Jakarta 1, 2, sampai 7, ada KPPN pinjaman hibah, penerimaan. Itu akan dikonsolidasi ke wilayah Kanwil Jakarta. Konsolidator tingkat wilayah. Nah, kemudian semua wilayah, kan kalau DJPB kan wilayahnya semua ya, 32 ya, 33. Itu 33, kemudian akan masuk dikonsolidasi ke DJPB. DJPB dan direktur dirjen-dirjen yang lain dikonsolidasi ke KL. Kementerian Keuangan. Nah, ini maksudnya ada masing-masing konsolidator itu punya user operator untuk mengkonsolidasi. Sementara Sakti ini kan web based ya. Jadi sebenarnya nggak perlu install kan, tinggal usernya sesuai, dia user konsolidator. Sehingga bisa dibayangin, misalnya tadi Jakarta kita bicara. Ketika usernya Kanwil DJPB Jakarta masuk, dia bisa melihat semua yang sudah diposting. Ya sudah laporan keuangannya ya. Artinya sudah kan menjadi laporan keuangan ketika sudah diposting ya. Masuk ke buku besar di sini. Jadi oke, bisa melihat sepertinya harusnya sudah selesai. Berarti sudah tutup periode tuh. Sudah tutup periode, karena nanti tutup periode ada beberapa jenis ya. Sehingga bisa dilihat oleh wilayah. Dilihat, digabung otomatis. Mau nyetak masing-masing. KPP-nya ke 1, neracanya. Atau langsung gabungan dari semuanya. Gitu. Itu adalah usernya konsolidator. Jadi dia tidak bisa, kira-kira dia bisa nggak ngotak-ngatik, merubah dan sebagainya. Tentu saja tidak bisa. Karena yang bertanggung jawab dengan transaksi di Satker ya Satker. Perekaman, perubahan ya ada di Satker. Saiba pun demikian. Ya. Makanya sekarang itu namanya e-Recon LK ya. Elektronik rekonsiliasi laporan keuangan.
generasi 2. Itu rekonsiliasi hanya di tingkat satker. Antara database-nya Saiba atau Sakti dengan punyanya Bun, siap yang I-nya kecil. Punyanya KPPN maksudnya, ya. Jadi kan itu rekonsiliasi. Oke, nanti kita bahas di belakang rekonsiliasi. Poinnya adalah transaksi ada di satker, maka operator sinilah yang mereka merubah untuk penutupan. Nanti rekonsiliasi juga di sini. Seperti itu ya. Oke. Masih deskripsi umum ini, fitur aplikasi berbasis akrual. Oke. Pembentukan jurnal secara transaksional, udah paham ya? Beda dengan Saiba kalau ini. Kalau Saiba nggak transaksional. Maksudnya setiap transaksi, jurnal sebagian besar terbentuk dari modul by system. Ketika BAST itu kan input, simpan, terbentuk itu jurnal transaksinya. BAST persediaan, jadinya persediaan belum diregister, debit, kreditnya utang yang belum diterima tagihannya kan gitu ya. Itu otomatis by system, transaksional. Setiap titik-titik transaksi bentuk jurnal begitu. Makanya jurnal kalau Anda lihat kok banyak banget dan muter-muter tinggal dicoret-coret kan gitu ya. Karena sudah ada titik-titik itu secara aplikasi. Ya kan? Merasa nggak sih jurnal-jurnal di akuntansi pemerintah pusat tuh namanya udah panjang-panjang, utang yang belum diterima tagihannya. Nanti begitu diterima tagihannya, terima tagihan di debit, ganti lagi jadi kewajiban kan. Jadi belanja barang yang masih ingat ya, belanja barang yang harus dibayar. Oke. Maksudnya begitu pembentukan jurnal secara transaksional. Ada tracing, tutup buku, tujuannya untuk konsistensi data. Jadi kalau sudah ditutup, di periode itu mau diubah, maka harus nggak bisa. Dia harus menu koreksi di periode berikutnya. Gitu. Ya. Tidak dengan cara merubah transaksi tadi, diklik ubah lagi kan ditutup. Gitu ya, konsistensi. Apalagi kan di tracing juga. Jadi ketahuan gitu, kemarin salah. Dikoreksi. Kalau diubah simpen hilang ya. Tracingnya bisa sih tapi nggak terlalu detail. Kalau salah bisa tes antigen. Oke. Penting sehat selalu ya. Terus konsolidasinya tanpa proses kirim terima tadi, karena tadi saya jelasin langsung aja usernya masuk gitu, karena kan online, database-nya single. Terus ada laporan ketersediaan dana, fund available. Kalau ditanya bedanya apa fund available dengan sisa dana yang ada di laporan LRA? Sama atau beda tuh? Maksudnya kan ketersediaan dana untuk akun sekian. Sedangkan di LRA kan ada pagu akun sekian, realisasi sekian, ada sisa dana. Oke, ada yang mau komen mungkin barangkali? Ini hal berbeda loh, LRA dengan yang fund available. Bedanya di mana? Kalau di Sakti ini. Silakan. Ada yang mencoba? Ya, di sini kan disebut salah satu fitur aplikasi fund available. Berarti ini kan sesuatu yang fitur kan sesuatu yang ditampilkan ya, di apa namanya, sesuatu yang menarik harusnya kan. Fiturnya apa sih? Berarti kan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya gitu. Fitur-fiturnya bagus gitu. Kenapa? Ini tadi jurnalnya begini ini. Termasuk lah ada laporan fund available. Coba siapa ya? Siapa tadi yang habis antigen?
Salsabila ya? Salsabila lo udah hadir? Sudah, Pak. Nah. Sehat kan? Alhamdulillah, Pak. Antigennya gimana? Udah keluar? Belum, Pak. Nanti diambilnya, Pak. Tadi buru-buru. Mau ada kegiatan atau kenapa? Iya, Kalau Pak, boleh tahu. mau ada kegiatan ke objek KTTA. Oh iya, KTTA ya. Oke. Sip. Oke, tadi saya nanya bahwa fund available di fitur dari modul CLP ini ada laporan fund available. Padahal kan di LRA ada juga. Bedanya apa tuh? Kira-kira. Sebentar, Pak. Oke, masih ingat modul komitmen? Ingat, Pak. Ada jurnalnya nggak di komitmen? Jawabannya ada atau tidak? Ada jurnal nggak ketika terjadi komitmen? Komitmen ada, Pak. Ada kan? Iya. Jurnalnya pengaruh ke laporan keuangan nggak? Sebenarnya enggak, Pak. Terus gunanya apa? Untuk itu, Pak, kalau nggak salah waktu di Akpom tuh untuk kayak mengakui aja gitu, Pak. Mencadangkan. Iya. Ya kan? Ya, untuk tujuan manajerial, yaitu untuk laporan fund available ini. Ya kan? Kan kalau ya, oke, nyambung semua ya. Jadi bedanya kalau di LRA itu namanya realisasi ya sudah cash basis terrealisasi, sudah ada SP2D. Kalau belanja. Sedangkan kalau laporan fund available, dana yang tersedia itu bukan sekedar pagu dikurangin yang sudah ada SP2D, tetapi juga dikurangi yang sudah terkomitmen. Gitu ya. Karena kan sudah reserve, begitu komitmen ada jurnal dicadangkan, tidak bisa dipakai untuk yang lain, sehingga yang disebut available berarti dikurangin yang dicadangkan, bedanya di situ, sehingga berbeda antara laporan available dengan laporan realisasi anggaran. Oke ya, kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, kemudian fitur periode 13 dan 14 ini sudah dibahas di awal nih. Kalau di Sakti di Siap ya, SPAN sama juga. Bukan hanya periodenya 12, tapi ada 13, ada 14. Meskipun semuanya tanggalnya 31 Desember. Ya, karena 1 tahun itu diakhiri dengan 31 Desember. Tetapi 31 Desember yang periode 12 itu sama 13 dan 14 berbeda gitu. Nanti untuk posisinya ya. Oke. 12 belum diaudit. Ya kan? 13 12 baru tutup, terus diaudit, 13 dikoreksi jadi 14. Nah, 14 itu close beneran ya, sudah audited. Kita lanjutkan. Ini ya sudah Anda pahami di luar kepala ini. Bahwa Akpom, belajar di Akpom 1 saja kita sudah tahu bahwa buku besar akuntansi pemerintah itu ada 2 buku besar ya. Di pemerintah pusat seperti ini, ada buku besar kas, ada buku besar akrual. Tujuannya yang kas mencatat realisasi anggaran, begitu kan? Buku besar kas ini memang tujuannya menghasilkan LRA. Jadi intinya kan ini aja sih. Kalau kita tahu buku besar kas itu tujuannya LRA, sedangkan yang akrual untuk laporan keuangan, ya, financial report ya, yaitu LO, LPE, dan neraca. Gitu. Sehingga akun-akunnya ikut ini akun-akun kas ya, akun-akun kas, akun-akun istilahnya apa? Akun-akun anggaran ya, belanja pendapatan gitu, termasuk pembelanya. Soalnya akun-akun LO ya, pendapatan LO, beban dan seterusnya.
kalau dihubungkan dengan modul-modul yang lain, ya, itu hampir semuanya kelihatan ya bahwa modul terkait itu memberikan feeder jurnal, ya kan, modul pembayaran memberikan feeder jurnal pembayaran masuk. Jadi modul CLP tidak menjurnal lagi, hanya nanti validasi dan posting. Dari modul anggaran juga demikian, ada bendahara, ada pendapatan dan belanja. Karena bendahara mencatat tentang pendapatan dan belanja. Piutang kalau ada. Terus modul aset kan mendetailkan ya dan persediaan seperti itu. Makanya kita bisa bayangin ketika BAST di sini masuk ke sini kan ada misalnya tadi persediaan belum diregister. Nah, dari sini baru persediaan belum diregister dikredit kan. Nah, jadi sebenarnya dari modul yang berbeda. Makanya kalau di akun dulu kan BAST, habis itu apa? Didetailkan atau dicatat di aplikasi, maksudnya di simak PMN atau di modul asetnya begitu. Didetailkan sehingga menjadi asetnya gitu. Jadi semuanya ini memberikan jurnal ya, artinya jurnalnya dari masing-masing modul. Termasuk modul komitmen tadi ada kan, ada jurnal komitmen yang tujuannya tadi fund available. Nah, dari modul CLP di situ ngasihnya apa? Informasi closing period, tutup buku ya, seperti itu. Kalau di sini ada update fund available. Dan bahwa CLP sudah tutup. Kalau CLP tutup berarti yang sebelumnya sudah tutup semua tuh. CLP itu kan terminal akhir. Ya. Kalau di sini tutup belum tentu yang lain tutup. Tapi kalau CLP tutup yang lain itu tutup tuh, ya. Seperti itu. Artinya kan close laporan. Berarti hasil di periode itu sudah close gitu. Baik, cukup jelas ya. Ini proses penyusunan sakti. Oke, tadi ada migrasi saldo awal. Namanya migrasi sebenarnya yang dipindahkan apa sih? Ya neraca saldo kan, saldo neraca ya. Akun real ya, akun real di neraca yang pindah. Data persediaan, data aset tetap. Kemudian ini transaksinya. Tadi kan disupport dari masing-masing kan, komitmen, modul komitmen dan seterusnya ya. Ini dari masing-masing modul nih. Oh, ada juga nih kalau dari pajak kan di luar ya, jadi ada interkoneksi perpajakan untuk KPP. Coba yang kalau pengen tahu, coba dikonfirmasi kalau ada yang KTTN-nya ke KPP dan tentang akuntansi ya. Itu masuk ke sakti bagaimana? Karena KPP udah pakai sakti, tetapi piutang kan nggak pakai. Kemarin kita bicara ya, kalau piutang tidak termasuk piutang pajak karena mereka punya sendiri seperti itu. Baru ada jurnal penyesuaian dan manual, ya. Kemudian validasi dan posting yang otomatis menghasilkan buku besar dan neraca saldo. Tutup period jadilah laporan keuangan. Kemudian ada rekonsiliasi, ada konsolidasi. Ya. Seperti itu. Satu persatu. Bentar. Kalau dari kelompok ini kelompok yang sekarang mulai presentasinya dari materi apa? Betul-betul tentang jurnal ya. Saya suruh ya, oke. Yang saya minta dari link itu ya. Oke. Saya lanjutkan. Ini migrasi tadi. Jadi kalau migrasi kan mau masuk ke sakti. Jadi dari Saiba bukan langsung Saiba ke sakti. Kenapa tuh? Karena sudah ada database single di sini ya, namanya e-recon dan LK. E-recon LK ini bukan sakti, bukan span. Sakti seperti Anda tahu yang bikin adalah ya 3 ya vendor, span juga vendor yang berbeda yang lebih besar lagi. E-recon LK ini dibikin programmer kita sendiri di DCPP. Menjembatani begitu. Agar semua yang ada di Saiba ketika rekon dengan KPPN
uploadnya ke e-recon sampai prosesnya selesai rekonsiliasi berarti sudah valid. Makanya yang dimigrasi dari sini karena dia sudah valid. Termasuk tadi yang dari user konsolidator yang di atas juga mengaksesnya ke sini ya. Ke e-recon yang belum pakai Sakti. Oke. Data yang dimigrasi adalah data saldo akhir neraca tahun sebelumnya. Ini mengulang tadi menggunakan dua konsep ledger yaitu buku besar, ledger accrual dan ledger cash, begitu ya. Tadi sudah dibahas. Mendukung LRA, mendukung laporan LO, menggunakan konsep deckel-dedel, gitu ya. Oke. Selain itu, Kalna Sakti menggunakan ada namanya single entry untuk jurnal komitmen, ledger kan, anggaran itu kan semuanya single entry ya kemarin ya, masih ingat ya. Karena ini nggak ngaruh ke laporan sebenarnya. Termasuk jurnal sub-ledgernya bendahara untuk bikin LPG begitu. Ini nggak ngaruh ke laporan keuangan. Yang ngaruh adalah yang ini ke laporan keuangannya finansial, kemudian yang buku besar kas, ke laporan keuangannya LRA seperti itu. Kemudian, oke, berikutnya cukup cepat ya. Tadi kita bicara bahwa masing-masing itu sudah ada jurnal, modul anggaran dari jurnalnya, ya kan, single entry, tidak perlu. Nah, kalau ini kan memang tidak perlu melalui proses posting. Oke. Terus bendahara. Ini cerita user levelnya ya. User levelnya spot jurnalnya artinya terjadinya pada saat apa gitu. Pada saat klik simpan gitu ya. Otomatis kan nggak ada tuh membentuk jurnal kan nggak ada. Waktu kita bahas modul karena transaksi itu di titik transaksi itu simpan yang membentuk jurnal gitu. Terus ini modul bendahara yang kita bahas sebelum UTS ya. Oke. Saya ragu-ragu membahasnya. Perlu kita bahas nggak jurnal-jurnalnya ya. Oke, transaksi di modul bendahara, ya kan? Masih ingat ya? Sambil kita bahas aja ya, sekilas. Artinya sambil merefresh nih, Anda lulusan akuntansi, D3 akuntansi, akuntansi komponennya mestinya kuat ya. Apalagi nanti kalau ada sertifikasi kan, ada CAT-nya kan. Ini ada uang masuk di selain UP kan, berarti kas lainnya di bendahara pengeluaran, utang pada pihak ketiga. Ini uang keluar, mencatat dana titipan. Maksudnya justru dana yang masuk titipan tadi keluar ya, ya dibalik kan kas lainnya ke utang kepada pihak lainnya. Pengembalian belanja, belanja itu kan mengembalikan lewat bendahara juga kan ya. Duitnya kan bendahara kemudian di store dikembalikan di tahun berjalan ini berarti mengoreksi beban begitu ya. Di situ ada bintang ya. Bintang di sini karena berbeda antara, coba kita lihat ini untuk tahu aja. Nanti kalau anda yang nanti praktek di Sakti terus bandingin dengan PMK ada yang berbeda nih. Karena apa? Menurut PMK 212 kalau mengembalikan belanja karena itu adalah setoran begitu, yang didebit adalah dedel. Tapi di Saktinya masih dekel ya. Karena itu kan membalik awalnya belanja gitu. Ini masalah ini aja. Memang seperti itu. Kemarin sempat tanya sih ke teman-teman di sana ya. Mereka itu user requirement kan tergantung dari pihak akuntansi dalam hal ini adalah Direktorat APK. Direktorat belum meminta untuk dirubah ke PMK 212 begitu ya. Tapi memang tidak ngaruh sih ke laporan keuangan. Ya nggak sih?
dekal atau dedel itu. Karena nanti kan hanya plus minus di LPE-nya ya. Oke. Jadi konsepnya di Sakti karena belanja ya dekal gitu ya. Pungutan pajak, kas lainnya utang dan seterusnya di store. Oke, ini setoran UP, kasih benda pengeluaran di kredit, uang muka di KPPN gitu kan. Terus di bendahara juga ada upload kan, kemarin ingat ya, ada upload. Kayak di pelunasannya di piutang kan ada yang dari bendahara itu dari upload sini atau dari setoran SPS ya, bisa kita nyambung. Nah, kalau ini upload ya berarti mengakui pendapatan. Kalau itu pendapatan, tapi kalau pembelian belanja yang kredit beban seperti itu. Jelas kemudian modul komitmen juga sama ya. Tapi dia single entry dan hanya buku besar aktual. Ada silang di sini. Ya kan belum ada realisasi. Terus oke, dikasih ilustrasi sedikit. Komitmen itu masih ingat ya, dari mulai mendaftarkan komitmen sampai dengan BAST. Jadi di modul komitmen ada BAST yang memfeeder ke JLP itu jurnal-jurnal seperti ini. Ya, ketika BAST berita acara serah terima barang, berarti ada aset atau persediaan belum diregister begitu. Atau kalau di bawah minimum kapitalisasi dia beban extra countable di debit, kan gitu ya. Itu adalah hasil dari menu simpan di modul komitmen ketika merekam BAST. Gitu. Kalau jasa berarti kan beban. Bebannya beban apa, jasa apa. Hibah juga kan aset sama ya. Mendapat hibah barang, kalau hibah jasa seperti ini. Ini BAST BG. Apa BG? Jurnalnya belanja dibayar. Hah? Bangunan gedung? Bangunan gedung. Bukan ya, Pak? Bukan. Barang kalau barang itu kan aset. Aset itu bisa macam-macam. Ini bukan aset nih malah nih, karena debitnya adalah belanja dibayar di muka ya. Kayaknya prepaid ini, prepaid, tapi singkatan BG saya nggak tahu. Saya. Tapi ini maksudnya ada BAST untuk prepaid ya, belanja dibayar di muka. Seperti itu ya. Memungkinkan seperti itu, belanja dibayar di muka. Artinya uang sudah keluar, BAST-nya. Belanja di muka uang sudah keluar, tapi barangnya malah belum ya. Barangnya ini BAST untuk nanti, ini BAST untuk nanti membayar belanja dibayar di muka. Oke. Nah, ini makanya ketika modul komputer seperti ini memberi feeder ke CLP. Dan jangan lupa ini juga berhubungan dengan modul persediaan dan modul aset yang nyambung dengan materi sebelumnya ya. Ketika kita masuk ke modul aset, itu kan waktu mendetailkan dia mencari di modul komitmen BAST-nya mana gitu kan. Karena akan dibalik nanti, misalnya atas nih kan. Dibalik aset belum register di kredit, debitnya asetnya dicatat kan di modul aset. Demikian juga di modul persediaan. Ya. Saya lanjutkan lagi. Ini modul tadi BAST, kalau di modul pembayaran ada resume tagihan, ada SPP, ada SPM, SP2D ya. Makanya kan di Akpem urutannya seperti itu melalui modul komitmen. Kemudian kalau ada barang atau persediaan masuk ke modul aset atau modul persediaan didetailkan. Kemudian di modul pembayarannya jatuh tempo untuk diajukan kan, bikin SPP, SPM. Nanti terbit SP2D, baru SP2D ini buku besar kasnya. Itu ya. Oke. Modul pembayaran. Nah, ini jurnalnya kan. Artinya tadi BAST tadi kan utang belum diterima tagihannya, utang yang belum diterima tagihannya. Terus kalau diawali dengan komitmen, ya kan?
Maka kan dibalik kan, dibalik pada belanja yang harus dibayar kan gitu. Tapi aplikasinya membuat 2 jurnal itu. Kalau kemarin kan kita belajar langsung aja utang yang belum diterima tagih debit, kreditnya belanja yang masih harus dibayar. Tapi aplikasinya bikin 2 jurnal karena ketika dia mau menyamakan ketika ada approval begini itu beban di debit, beban di debit. Nah, cuma karena sebelumnya ada komitmen, maka bebannya diganti dengan utang yang belum diterima tagihannya. Ya. Sementara kalau tidak ada kan langsung tuh beban di debit pada belanja yang masih harus dibayar. Intinya apa? Intinya pada saat SPP ini terbentuklah belanja yang masih harus dibayar kan, utangnya kan. Resume tagihan itu pengakuan kewajiban belanja yang masih harus dibayar. Kemudian ketika SP2D utangnya dilunasin, yaitu dekel gitu ya, menjadi belanja di buku besar kas. Dan belanja yang masih harus dibayarnya dibayar dengan dekel begitu. Ada resumenya kalau nggak salah nanti. Ini transaksi persediaan tadi kan nyambung ya, BAST tadi didetailkan feedernya. Nah, karena dia periodik masalah perpetual ya, maka semuanya dicatatkan baik yang masuk dan yang keluar. Ya kan tadi ketika persediaan masuk didetailkan persediaannya apa, barang konsumsi atau yang lain. Kreditnya adalah kalau dia dari komitmen dari BAST berarti persediaan belum diregister karena tadi di debit sana. Tapi kalau dari transfer ya transfer masuk, ekuitas dan seterusnya. Kemudian ketika digunakan persediaan di kredit, debitnya beban persediaan gitu. Ini muncullah dari modul persediaan itu feeder berupa pengakuan beban ketika persediaan digunakan. Oke. Dan dia mendefinitifkan persediaan ketika masuk ya setelah BAST gitu. Modul aset hampir sama ya, persediaan dan aset kan mirip, berbeda dari kriterianya. Nah, kalau aset ini lebih detail lagi nih, bukan hanya masuk dan keluar nih Mas. Ini masuk, ini keluar. Ada perubahan kan kalau di aset tetap ya, ada perubahan. Masuk, mendetailkan dan mengkredit aset belum diregister. Atau yang lain sesuai dengan transaksi hibah atau yang lain ya. Sudah dibahas. Keluar berarti jadi kredit begitu. Keluar. Ya debitnya nggak mesti ini sebenarnya. Kan bisa kerugian ya kan, menghapus ya. Ini koreksi. Perubahan-perubahan bisa bertambah asetnya atau berkurang secara nilai ya. Oke. Kemudian modul piutang. Ini semua modul-modul sudah kita bahas ya. Terakhir kita bahas modul aset, modul persediaan, dan modul piutang. Transaksi piutang, kemarin masih ingat ada mencatat piutang baru, ya kan? Piutang, pendapatan, atau awal. Kalau awal berarti piutang di debit, koreksi, begitu. Kemudian masih ingat pelunasannya, piutangnya di kredit, pelunasannya, pendapatannya di debit, ke pendapatan di debit. Iya, karena nanti ini karena posisi di aplikasi piutangnya. Karena waktu di bendahara terima. Ini kan settlement itu ngambil dari modul pembayaran atau dari modul bendahara, masih ingat ya? Pada saat di modul sana itu sudah dicatat tuh dedel pada pendapatan. Padahal kan sebenarnya bukan pendapatan tapi piutang. Maka di modul piutang inilah merubah pendapatannya pada piutang. Makanya tadi disebut transaksi begitu. Jadi nggak selesai begitu. Dia kan konsisten. Ya, saya ulang ya. Kalau kita mau lihat secara gambaran umum begitu,
Memang pada saat di bendahara atau di modul apa? Pembayaran ada potongan SPM, sama ya, sama-sama penerimaan. Itu dia yang di-generate adalah dedel pada pendapatan begitu. Tanpa melihat ini melunasin piutang atau memang pendapatan. Jadi jurnalnya seperti itu. Kalau Anda lihat dulu di PMK jurnal kan begitu kan, ada dua kali begitu karena ada dua modul yang berbeda. Ya enggak? Nah, karena dia piutang, di modul piutangnya dirubah. Bukan pendapatan, tetapi piutang. Karena pendapatannya sudah diakui sebelumnya pada saat terjadi di sini. Kan gitu. Oke ya, dan seterusnya. Satu. Terus, oke, mirip ya seperti itu. Ini ilustrasi. Ya, tadi sudah kita singgung. BAS dari komitmen seperti itu, kemudian didetailkan di modul persediaan atau asetnya. Kemudian di modul pembayaran ada SPP, begitu kan? Jadi beban. Nah, dua kali karena apa namanya? Kalau dia dari sebelumnya sudah ada utang yang belum terima tagihnya muncul juga. Sehingga tinggal belanja yang masih harus dibayar. Persediaan dan catat di pendetailan atau asetnya, belanja yang masih harus dibayar. Nah, utang ini kemudian di debit pada SP2D, gitu ya. Oke. Nah, itu menu transaksi. Kemudian ada validasi dan posting. Mungkin nanti dibahas teman-teman, validasi dan posting. Tutup buku, pelaporan. Berarti ada laporan seperti ini, ketersediaan dana. Nah, terakhir tentang rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi saya singgung juga. E-Recon tadi ya. E-Recon ini tadi saya singgung. Dia dibuat sendiri oleh teman-teman berbasis web. Pertama kali 2016 ya. Intinya adalah proses ini dilakukan secara mandiri. Tidak perlu datang KPPN. Zaman jadul. Dulu saya pernah di KPPN Sintang namanya di Kalimantan Barat, membawahi Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi namanya. Kabupaten Melawi ke Sintang itu berapa kilo ya, tapi jalannya luar biasa rusak. Jadi mereka datang ke KPPN untuk bukan hanya SPM tuh, yang bikin laporan keuangan setiap akhir periode, setiap awal bulan berarti ya, harus rekonsiliasi. Seperti itu ya. Nggak perlu lagi begitu ya. Terus yang jelas terbentuk single database seluruhnya sebagai bahan penyusunan laporan keuangan. Jadi kalau nggak pakai Sakti, yang Saiba, nanti laporan keuangan disusunnya justru dari E-Recon karena sudah bersih, termasuk yang di tingkat konsolidasi. Data yang dikirim sama dengan data yang dikonsolidasi, begitu. Tidak perlu lagi konsolidasi tingkat atas, cukup di level bawah. Kalau dibandingkan dengan E-Recon generasi kedua, intinya adalah di generasi kedua ada rekonsiliasi barang, UAK PB, sebelumnya nggak ada, gitu ya. Ini kan cuma UAK PA, jadi keuangan saja. Kalau di sini ada aset, gitu ya. Oke. Sehingga kalau digambarkan ini sebelumnya itu Satker harus rekon dulu tuh antara barang dengan keuangan di sini. Habis itu harus datang ke KPPN. Setelah itu dia ngirim ke wilayahnya. Direkon lagi antara yang barang dengan keuangan, rekon lagi dengan Kanwil. KPPN kan naik juga kan? Nah, seperti itu. Sekarang tidak. Sekarang semuanya ke E-Recon. Jadi hanya di level Satker. Jadi tadi di generasi kedua, barang dan keuangan juga direkon di sini. Setelah itu di sini pun terjadi, ini gambarnya gimana ya? KPPN kan ada di sini juga gitu ya. Jadi udah ada rekon dengan KPPN begitu di situ. Ya. Nah, begitu ini bersih,
semuanya akan ngambil data dari sini. Nggak perlu lagi rekon di level atas. Seperti itu. Nah, ini resumenya ya. Jadi rekonsiliasi itu tadi mandiri. Kenapa nih? Oke. Mandiri, data Satker di push ya. Kalau yang pakai Sakti ke ya rekon, kalau saya sing upload ya. Kemudian rekonsiliasi itu otomatis. Kemudian Satker melakukan monitoring. Karena dia sendiri yang mandiri, dia monitor lagi, dia bisa mengunduh laporan hasil rekonsiliasi sama atau tidak, kalau tidak diperbaiki lagi gitu ya. Setelah selesai, KPPN melakukan approval persetujuan di berita acara rekon, bar. Ada bar ya, berita acara rekon. Kemudian tadi kalau ada perubahan harus diperbaiki, diunggah ulang. Terus setiap perubahan harus di-approval oleh KPPN, yaitu dari seksi Vera. Seperti itu. Ya, mandiri sampai menjadi berita acara rekon. Ini gambarnya nih. KPPN itu bikin bar. Oke. Oke, cukup ke waktunya. Tidak terasa. Tidak terasa udah jam sekian. Gantian ya. Timnya udah teman-teman udah nggak sabar mungkin untuk teman-teman yang di kelompok berapa nih? Kelompok 6 ya. Kita kan ada 6 materi. Baik. Gantian, persilakan kelompok 6 untuk presentasi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Catatan dari saya, ini kita sebelum setengah 10 udah selesai nih, nanti mungkin di manage saja waktunya ya. Atau kalau saya minta skip, nanti skip gitu ya. Ayo, siap, silakan. Izin share screen ya, Pak. Iya, silakan, Retno. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, Pak. Oke. Silakan, sudah jelas. Baik, Bapak dan teman-teman, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Sulhan Ma'arif, nomor presensi 17, Prahasta Mayandi, nomor presensi 20, Retno Dwi Permata Ajusa, nomor presensi 22, dan saya sendiri Taskia Manatu Syifa, nomor presensi 24. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai modul GLP yang kami ambil sumbernya dari website Sakti. Langsung saja, ini materinya terkait dengan menu-menu yang ada di modul GLP Sakti. Langsung ke materi pertama, yaitu mengenai jurnal manual. Akan disampaikan oleh Retno. Oke, terima kasih Taskia. Yang pertama itu ada jurnal manual. Jurnal manual itu apa sih? Jurnal manual itu adalah fasilitas yang disediakan oleh modul GLP untuk mencatat jurnal manual melalui modul GL yang tidak terkait dan tidak mengikuti aturan di peta jurnal. Dapat digunakan untuk membuat semua jurnal yang tidak terdapat pada menu jurnal penyesuaian khusus. Jurnal manual itu yang pertama, nama menunya itu ada GL dan pelaporan, lalu ke proses, lalu ke jurnal manual. Deskripsi menunya seperti yang sudah saya bacakan tadi. Role usernya itu operator GLP, modul dan transaksi lain yang terkait itu ada modul bendahara, modul komitmen, modul pembayaran, modul persediaan, dan modul asal tetap. Dokumen sumbernya itu dari memo jurnal, validasinya
nilai jurnal harus seimbang debit dan kredit, dan periode bukunya. Yang ketujuh, tata cara perekaman itu yang pertama pada menu GL dan pelaporan, itu selanjutnya ke proses, dan selanjutnya ke jurnal menu. Yang kedua, pilih periode jurnal manual yang diinginkan, dan yang ketiga, rekam jurnal manual. Yang kedelapan, kriteria yang wajib diperhatikan yaitu nilai debit dan kredit itu wajib diperhatikan. Outputnya itu laporan keuangan. Nah, berikut langkah-langkah membuka menu jurnal, membuat jurnal manual. Yang pertama itu login menggunakan user operator GLP pada menu GL dan pelaporan. Lalu di sini, lalu klik proses, lalu akan muncul jurnal manual. Setelah diklik jurnal manual, itu pilih periode jurnal manual yang diinginkan di sini. Misalkan di sini Desember 2019, lalu klik rekam, lalu selanjutnya klik tambah akun di sini, klik tambah akun, lalu pilih tanggal dokumen, tanggal transaksi, isi nomor dokumen, isi deskripsi, cari akun, posisi akun debit default, isikan nominal dan disimpan. Ini, isikan ini semua, lalu klik simpan akun. Lalu nomor 6, langkah ke-6, simpan data akun, lalu pilih ya, simpan berhasil. Mana ya? Pilih ya, simpan berhasil. Di sini kita sudah merekam jurnal 1 basis sisi debit. Selanjutnya kita tambahkan sisi kredit, klik tambah akun. Jadi dia pas udah simpan akun itu nanti ada pilih ya, terus sudah berhasil kesimpan tuh di sisi debit. Lalu bisa tambah akun lagi, klik di sini. Yang langkah yang ketujuh, isi data dokumen di kiri atas, tidak perlu diubah. Sisi data akun kanan atas, ubah akun. Posisi akun kredit, nominal sama dengan sisi debit, kemudian simpan akun. Jadi ini diisi gitu, terus nanti simpan untuk kreditnya. Langkah ke-8, setelah kita simpan akun debit dan kredit, kita lakukan simpan di bawah sini. Jika berhasil, jurnal akan masuk ke buku besar. Lakukan validasi dan posting jurnal agar masuk di laporan. Lalu selanjutnya untuk validasi jurnal. Pada sakti validasi jurnal dilakukan otomasi secara terjadwal. Namun demikian, jika operator ingin mencetak laporan keuangan lebih cepat, dapat dilakukan validasi jurnal secara mandiri yang kemudian dilanjutkan dengan posting jurnal. Setelah pengguna melakukan input data jurnal, pengguna dapat melakukan validasi data jurnal yang telah masuk ke dalam buku besar di modul GLP, baik melalui data-data jurnal yang berasal dari modul-modul lainnya maupun data jurnal yang diinput melalui modul GLP. Validasi jurnal. Oke, artinya tadi validasi itu otomatis sebenarnya ya, ada jadwalnya ya. Ya, seperti Pak. Itu. Tapi kalau pengen belum akhir periode pengen segera lihat laporan harus posting di validasi sendiri gitu ya. Ya enggak? Iya, Pak. Bisa mencetak lebih cepat, jadi dilakukanlah validasi dan posting. Oke, silakan lanjut. Baik, selanjutnya modulnya itu modul GLP, role usernya itu operator, outputnya itu laporan keuangan. Langkah-langkah membuat validasi jurnal, yang pertama, login menggunakan user operator GLP pada menu GL dan klik laporan, lalu proses, lalu validasi jurnal. Selanjutnya, filter pencarian sesuai kebutuhan jurnal yang akan divalidasi. Yang ketiga, validasi jurnal dapat dilakukan per halaman atau semua halaman. Idealnya semua halaman. Pilih kanan atas di sini, lalu pilih semua halaman kanan bawah. Di sini, klik proses validasi. Yang keempat, konfirmasi itu pilih ya. Nanti muncul konfirmasi gini, kita pilih ya. Lalu konfirmasinya berhasil. Lalu kita pilih oke. Maka jurnal siap diposting. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Taskia. Terima kasih.
Terima kasih, Retno. Selanjutnya mengenai posting jurnal. Posting jurnal dilakukan secara otomatis dan terjadwal. Namun, jika operator ingin mencetak laporan lebih cepat, dapat dilakukan posting jurnal secara manual atau mandiri yang didahului dengan validasi jurnal seperti yang tadi dilakukan oleh Retno. Data yang telah diposting akan masuk ke neraca saldo dan menjadi feeder dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk modul yang terkait dengan posting jurnal ini ada di GLP, role usernya operator. Modul terkait transaksi nggak ada karena tinggal langsung posting aja. Transaksi terkait juga tidak ada. Dokumen input juga karena udah ada langsung hanya mengirim atau memposting, jadi nggak ada. Outputnya nanti laporan keuangan itu ada LO, LPE, neraca, dan LRA. Langkah-langkahnya, pertama sama seperti langkah sebelumnya, login dulu sampai kita masuk di menu yang ada posting jurnalnya. Pilih posting jurnal. Kemudian kita pilih halamannya, semua halaman, kemudian klik proses. Nah ya. Kemudian yang keempat, terkait dengan monitoring jurnal. Fitur ini memberikan akses kepada user untuk melihat seluruh data jurnal yang masuk ke modul GL dan pelaporan. Tujuan monitoring ini untuk menelaah laporan keuangan dengan menelusuri data transaksi ke dokumen sumber. Untuk modulnya terkait itu modul GLP, role usernya operator. Karena kita memonitor, jadi ada transaksi yang modul yang terkait, yaitu modul komitmen, modul persediaan, modul aset tetap, modul bendahara, dan modul pembayaran. Langkah-langkahnya yang pertama sama login sampai pilih ke monitoring jurnal. Kemudian setelah muncul seperti yang ada di gambar bawah ini, pilih parameter. Mute, Taskia mute. Oh iya Pak, yang kedua itu setelah muncul form, kita pilih parameter untuk mempermudah pencarian, kayak search gitu, biar tahu mana yang mau dimonitor. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan dengan monitor jurnal ini, yaitu bisa melihat status validasi jurnalnya, kemudian bisa melihat postingnya, udah diposting atau belum, kemudian detail-detail mengenai histori jurnal, detail itu dari submodul mana, dan dapat ditelusuri data sumbernya. Kemudian bisa juga menampilkan data jurnal per modul, per kelompok, hingga yang lebih detail, yang tadi sudah dijelaskan mungkin. Yang kelima itu bisa mencari data jurnal berdasarkan jenis dan nomor dokumen. Intinya lebih ke bisa tracing, teman-teman. Nah, hal yang dapat dilakukan ini seperti ini ya. Melihat validasi ini kan jika sudah divalidasi, kolom validasinya udah ada centangnya. Kemudian kalau mau melihat status di kolom validasi, kolom postingnya udah ada centangnya. Kemudian kalau ingin melihat detail history ini, setiap jurnal udah ada kayak kode buku dan seterusnya, nilai debit kredit. Dan untuk menampilkannya, ini bisa pilih per modul atau per kelompok atau yang lebih detail lagi. Ini juga bisa berdasarkan dokumen. Terkait jurnal penyesuaian khusus, fitur ini digunakan untuk mempermudah pengguna dalam melakukan jurnal penyesuaian khusus yang akan memberikan pasangan jurnal secara otomatis sesuai dengan referensi pasangan jurnal yang sudah dipastikan. Jurnal yang terbentuk adalah jurnal yang berbasis akron. Nah, dalam menunya itu ada di GL dan pelaporan, masuk ke proses, kemudian ke jurnal penyesuaian khusus. Deskripsinya sama seperti tadi, untuk role usernya ada operator GLP. Modul yang terkait dan transaksi yang terkait juga ada bendahara, komitmen, pembayaran, persediaan, dan modul aset tetap.
Dokumen sumbernya dari memo jurnal. Untuk validasinya, ini ada akun telah disediakan pasangannya, kemudian nilai jurnal harus seimbang, dan periode buku. Intinya kayak yang harus diperhatikan itu akunnya dan nilainya sama periodenya. Untuk tata caranya sama, login, masuk ke GL, proses, jurnal manual, kemudian pilih periode jurnal manual yang diinginkan, kemudian rekam jurnal. Kriteria yang wajib diperhatikan, titik beratnya ada di nilai debit dan kreditnya. Untuk outputnya itu laporan keuangan. Langkah-langkahnya kurang lebih seperti tadi ya, masuk. Kemudian kalau udah di jurnal penyesuaian khusus akan muncul form seperti di bawah. Kemudian pilih periodenya, isi nomor dokumen, kemudian rekam. Kemudian isi data dokumen dan akun. Ya, kemudian diklik ya yang jurnal khusus. Nah, setelah itu simpan. Ya, nanti oke. Nah, untuk data jurnal yang masuk akan bisa dilihat seperti ini. Kemudian bisa divalidasi lewat menu validasi yang tadi seperti yang disampaikan pertama. Selanjutnya, mengenai jurnal balik akan disampaikan oleh Yani. Terima kasih Tasya, akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu jurnal balik. Jurnal balik itu pada umumnya digunakan untuk membalik jurnal penyesuaian yang dilakukan pada awal periode setelah penutupan buku besar, serta untuk membuat neraca saldo setelah penutupan di periode sebelumnya, dan juga saat ada kesalahan jurnal pada tahun anggaran berjalan. Nah, di sini modul yang digunakan hanya modul GLP, dan role user-nya juga hanya digunakan oleh operator GLP. Next. Langkah-langkah membuat jurnal balik yang pertama itu login di aplikasi Sakti Web menggunakan user operator GLP, lalu klik menu proses, scroll down ke jurnal penyesuaian khusus, lalu next. Nah, yang kedua di sini kita bisa milih jurnal yang telah dibuat di Desember 2019 pada menu jurnal manual atau penyesuaian khusus yang nantinya akan kita balik di awal 2020. Nah, di sini kalau jika belum kita klik, maka tombolnya itu masih bisa kita klik ya, atau masih aktif. Lalu yang ketiga itu di sini kita pilih tanggal transaksi, nomor dokumen, keterangan, lalu kemudian kita proses. Nah, jadi setelah kita proses ini, jika jurnal baliknya berhasil, akan muncul notifikasi seperti ini. Next. Nah, langkah yang keempat itu setelah kita proses tadi, berarti kan sudah berhasil, lalu kita logout dari aplikasi Sakti Web, lalu kita login lagi di tahun anggaran 2020. Nah, hasil dari jurnal balik tadi biasanya belum divalidasi. Lalu setelah itu, jika sudah divalidasi, maka tampilan dari kolom validasi akan tercentang. Nah, selanjutnya ada monitoring tutup transaksi. Nah, menu ini digunakan untuk melakukan monitoring tutup periode masing-masing modul untuk memastikan submodul telah tutup sebelum melakukan tutup periode pada GLP. Nah, di sini modul yang masih modul GLP, role user-nya juga masih operator GLP. Nah, langkah-langkahnya yang pertama sama, login menggunakan user operator. Nah, di sini kita klik yang tutup buku, scroll down, lalu klik yang monitoring tutup transaksi. Nah, jika sudah, maka akan muncul form seperti ini. Ini yang pertama itu, yang atas itu nomor 1 itu kita bisa milih periodenya di situ. Lalu yang nomor 2 itu ada periode yang akan kita tutup. Yang ketiga itu modul apa yang akan kita tutup. Yang keempat itu tanggal yang dilakukan, tanggal tutup bukunya. Nah, nomor 5-nya untuk melihat halamannya. Oke, next ada tutup buku. Ini digunakan untuk tutup buku atau buka buku modul GLP sementara atau permanen. Modulnya masih sama, modul GLP, role user-nya masih operator GLP juga. Nah, yang pertama itu ada tutup buku sementara. Tutup buku sementara ini digunakan untuk memindahkan saldo neraca periode sebelumnya ke
awal bulan dan untuk keperluan pusdata interkoneksi rekonsiliasi bulanan Sakti dengan Erekon. Selama status tutup periode sementara, operator GLP masih bisa melakukan buka periode kembali jika diperlukan atau jika ada kesalahan pembuatan jurnal. Nah, syarat-syarat melakukan tutup buku GLP sementara itu, yang pertama itu modul persediaan dan aset tetap telah dilakukan tutup buku. Lalu modul piutang telah tutup periode khusus di bulan Juni dan Desember. Dan selanjutnya yaitu jurnal transaksi telah diposting. Nah, langkah-langkah untuk tutup buku sementara, yang pertama itu sama, login menggunakan jurnal atau GLP, pada menu GLP laporan, lalu kita klik tutup buku. Nah, selanjutnya kita bisa pilih di sini periode yang akan ditutup. Lalu ya, jika sudah di sini, maka tombol klik tutup sementara ini masih bisa kita klik. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul notifikasi yakin atau tidak, ya atau tidak. Nah, di sini jika kita pilih ya, maka tombol tutup sementara menjadi tidak, atau berarti tandanya itu kita sudah berhasil menutup sementara periode tersebut. Nah, ya, tutup sementara ini masih dapat dibuka jika terdapat kesalahan di tahun anggaran berjalan. Nah, selanjutnya tadi ada tutup periode, sekarang ada buka periode. Nah, buka periode ini dapat dilakukan sepanjang statusnya adalah sementara. Pembukaan periode GLP ini mengakibatkan terbukanya semua modul yang periodenya dibuka, kecuali modul aset periode Juni dan Desember. Nah, di sini ada gambar yang akan kita buka. Next. Nah, langkah-langkahnya ini yang pertama, pada menu tutup buku, kita pilih periode yang akan kita buka. Di sini ada Desember 2019, lalu kita klik buka periode. Nah, akan muncul notifikasi ya atau tidak, kita klik ya. Selanjutnya ada tutup permanen. Jika tadi ada tutup sementara, sekarang ada tutup permanen, yaitu tutup permanen adalah tutup yang tidak dapat dibuka kembali. Idealnya ini, penutupan permanen dilakukan setelah penyusunan laporan keuangan telah usai. Langkah-langkahnya itu yang pertama, kita pilih periode dari GLP tadi yang akan itu permanen. Di sini kita pilih Desember 2019, lalu kita klik tombol tutup permanen di sini. Baik, kiranya segitu. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sulhan Ma'arif. Cek apa suaranya terdengar? Oke, sebelum dilanjut, biar ini apa namanya, mengulang ya. Tadi jurnal yang ada di GLP berarti ada 2 ya? Apa aja tadi? 2 atau lebih? Jurnal manual sama jurnal penyesuaian khusus ya? Betul, cuma ada 2 ya. Berarti adanya jurnal manual dan penyesuaian khusus. Kalau coba dibedakan langsung ya. Kalau tadi jelasin kan detail ya. Secara singkat bedanya apa? Retno atau Taskia tadi yang jelasin. Izin manual. mencoba, Pak. Kalau manual tuh kayaknya yang kalau nggak salah ya Pak, tuh yang nggak ada di ini Pak, nggak ada di modul-modul yang terkait. Misalnya kayak utang gitu Pak. Utang kan perlu dilaporkan, tapi nggak ada jurnal-jurnal yang terkait. Jadi dia masukinnya di jurnal manual. Tapi kalau jurnal penyesuaian khusus, ini saya lupa. Tapi kalau nggak salah sih yang terkait pajak pajak yang interkoneksi apa ya Pak yang awal tadi gitu Pak. Kalau ada lebih bayar atau kurang bayar secara akrual akan di jurnal penyesuaian khusus itu Pak. Contohnya itu. Tapi kalau dibedakan sebenarnya gini sih. Sebenarnya dua-duanya itu tidak ada di modul kan. Artinya modul yang lain kan sebenarnya sudah feeder. Nah, sekarang perlu jurnal yang tidak disediakan dari modul yang lain. Pilihannya adalah jurnal manual atau penyesuaian khusus. Bedanya kalau yang penyesuaian khusus itu sudah disediakan pasangannya gitu. Karena sudah biasa terjadi penyesuaian. Ya penyesuaian misalnya sudah biasa terjadi itu
sudah bisa ditebak debitnya ini lawannya ini gitu. Nah, tapi kan disediakan juga seandainya terjadi perlu jurnal penyesuaian juga sebenarnya, tetapi nggak ada pasangannya belum, maka pakai manual. Artinya kita memilih debit dan kreditnya. Kira-kira gitu sebenarnya ya. Oke. Oke, makasih. Jadi teman-teman semua jadi ini kan ya, bahwa JLP itu sebenarnya memang tadi kan disebut bahwa Sakti ini jurnal di setiap transaksi, makanya semuanya sudah ada di modul-modul itu. Nah, tapi di akhir periode mungkin kita perlu penyesuaian, maka dibikin penyesuaian khusus. Nah, sudah ada tuh pasangannya. Kalau bikin apa tadi, utang, belanja, itu sebenarnya sudah ada pasangannya juga kan. Tapi kalau kemudian kok nggak ada di menu itu, pakailah jurnal manual. Artinya kita pakai ilmu kita, debitnya apa, kreditnya apa, gitu. Kira-kira gitu, ya. Kemudian tutup. Tutup ini tadi ada tutup apa? Sementara dan tutup permanen ya. Yandi tadi ya. Kalau tutup sementara itu periode artinya bulanan ya. Apakah boleh dibilang begitu? Kalau sementara itu bulanan periode, kalau permanen itu semesteran. Kalau menurut yang saya pahami itu per periode, Pak. Tapi kalau misalkan tutup yang permanen itu, misalkan sudah yakin tidak ada kesalahan lagi gitu. Coba lihat yang sementara, penjelasan awal. Tutup buku sementara kan, bulan. Ya kan setiap, kalau yang tutup buku tadi kan setelah laporan keuangan selesai kan. Laporan keuangan dibikinnya apa? Semesteran. Jadi semesteran itu selesai ditutup buku. Artinya final ya. Tutup buku apa tadi? Tutup buku apa? Permanen. Tutup buku final, permanen. Nah, kalau sementara ini memang periode dalam arti bulanan ini. Karena dibawa ke bulan berikutnya ya. Makanya masih bisa dibuka lagi sebenarnya. Makanya syarat-syaratnya kan modul persediaan tetap telah dilakukan tutup buku. Itu ya. Oke. Tapi nanti bisa dibuka karena kan dia membawa memindahkan saldo ya, memindahkan saldo dari yang ditutup ke sebelumnya, ke berikutnya, ke periode. Ini bulanan ya, seperti itu. Tapi poinnya betul bahwa ini sementara, belum masih bisa dibuka lagi tadi kan seperti itu ya. Sementara tutup buku permanen tadi syaratnya justru laporan keuangannya sudah selesai, close memang, berarti semesteran seperti itu. Mungkin ada yang mau komentar, kalau nggak ada waktunya juga dilanjut ke berikutnya. Tadi masih ada membahas tentang apa tadi, satu lagi, silakan dilanjut dulu deh. Resiprokal, oke silakan. Izin, apa suara terdengar? Silakan Mas, lebih keras dikit. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi resiprokal. Jadi menu resiprokal ini digunakan oleh Statker, pemberi kerja, ke Statker, penerima kerja, dan yang menerima pendapatan dari starter lain. Transaksi resiprokal BLU terdiri dari dua. Yang pertama ada transaksi pendapatan digunakan untuk Statker, penerima kerja atas belanja. Yang kedua ada transaksi belanja digunakan oleh Statker, non-BLU, pemberi kerja, Statker BLU lain. Di sini ada modulnya GLP, role usernya, OPR, terus ada dokumen inputnya SP2D, SP3B, dan outputnya daftar resiprokal pendapatan dan belanja. Berikut langkah-langkah merekam transaksi resiprokal pendapatan. Yang pertama kita bisa login menggunakan user operator GLP,
Itu khusus Statker BLU-nya pada menu GL dan pelaporan. Lalu akan muncul form, dan setelah kita isi, kita klik rekam. Lalu pilih SP3B, tentukan tanggal transaksinya, pilih Statker Intraco, lalu diisi datanya. Setelah terisi datanya, kita simpan data yang sudah kita masukkan. Maka akan keluar konfirmasi proses data. Kalau sudah benar, kita klik ya, kita klik OK selanjutnya, dan nanti data pendapatan BLU atau SP3 BLU-nya akan keluar dan ditampilkan di grid. Lalu berikut langkah-langkah untuk merekam transaksi resiprokal belanja. Yang pertama, sama seperti tadi, kita login menggunakan user operator GLP pada menu GL dan pelaporan. Lalu kita pilih transaksi resiprokal dan pilih belanja. Lalu akan muncul form dan kita masukkan data yang kita butuhkan. Lalu kita klik rekam. Sama seperti tadi, selanjutnya kita akan pilih SP3B, pilih tanggal transaksi, pilih Statker Intraco, dan isi uraian yang ada di dalamnya. Lalu simpan. Setelah kita konfirmasi dan kita klik OK, maka data akan ada di grid. Cari data, belanja, BLU atau SP3 BLU-nya. Berikut langkah-langkah untuk mencetak transaksi resiprokal pendapatan. Kita login seperti login tadi, lalu kita mencari menu transaksi resiprokal dan cetak daftar resiprokalnya. Lalu kita bisa pilih tahun yang kita mau, jenis pilihan pendapatan, lalu kita pilih cetak. Untuk mencetak transaksi resiprokal belanja sama seperti tadi, tapi kita balik ke jenisnya, kita pilih jenis belanja, lalu kita cetak. Untuk mencetak daftar transaksi resiprokal pendapatan dan belanja, prosesnya sama, tapi kita pilih pada pilihan jenis itu kita pilih all, lalu kita cetak. Laporan. Oke, sebelum laporan, Mas. Berarti tadi resiprokal itu sebenarnya khusus untuk BLU ya? Coba. Ya kan? Karena kan kita pernah mengenal namanya transaksi resiprokal. Tapi kalau yang resiprokal yang itu kan sudah otomatis oleh jurnal ya, dekel sudah ada. Nah, ini di khusus ada menu untuk BLU, karena di BLU bisa terjadi transaksi antar BLU gitu kan. Yang menerima pendapatan sama yang belanja itu sama-sama BLU pemerintah gitu. Jadi pemerintah butuh nih, tapi yang menyediakan BLU yang lain. Maka BLU yang lain, maka belanja pemerintah ini ngeluarin duitnya ke BLU yang terima. Di sana pendapatan, di sini belanja. Itu kan secara pemerintah itu kan nanti menjadi resiprokal juga. Nah, maka ada menu di sini. Gitu ya secara. Tapi ini kan jarang dipakai karena punyanya BLU saja. Biar kita paham saja. Oke, lanjut terakhir kayaknya laporan. Silakan. Terima kasih Pak tadi Pak. Selanjutnya untuk laporan di GL merupakan laporan keuangan berdasarkan periode buku bertahun. Jadi bukunya per tahun tertentu. Menu laporan terdiri dari laporan tingkat Statker, wilayah, eselon 1, dan kementerian. Tingkat laporan tersebut ditentukan pada saat setup user login dan setup hak akses yang diberikan kepada masing-masing user. Untuk modulnya GLP dan role usernya dari OPR, operator. Berikut langkah-langkah mencetak laporan, sama seperti mencetak yang tadi, kita login, lalu kita pilih pelaporan pada menu GL dan pelaporan. Lalu akan muncul banyak jenis laporan sesuai dengan tingkatannya, dan kita bisa cetak sesuai dengan yang kita butuh untuk kita cetak.
Terima kasih untuk sekian dari presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan saya kembalikan ke rekan saya. Baik, Pak. Sebenarnya kami udah nyiapin video langkah-langkahnya gitu sih Pak, beberapa. Tapi kalau berkenan aja sih Pak diputarnya. Siapa tahu mau langsung. Berapa lama? Sebenarnya, wah ini mengapresiasi. Bikin video atau nemu? Enggak Pak, udah ada di Sudah slide-nya ada. itu ada. Oh, yang ada di slide itu ya? Oke. Sekitar 3 menit setiap ini sih Pak, tapi cuma 2 yang kita siapin. Mungkin karena waktu ya, nanti teman-teman, nah ini informasi, sebenarnya di slide itu setelah penjelasan, ada tuh video atau juknis kadang-kala ya, tinggal diklik saja. Tapi secara umum, ini penjelasannya sudah komprehensif sih ya, menjelaskan masing-masing, menu-menunya ditampilkan begitu ya. Kalau ingin lebih jelas bisa dilihat di video. Kita berikan aplaus untuk kelompok 6 ya, terima kasih. Sudah menjelaskan menu-menu nih sih yang ada di modul CLP-nya Sakti ya, seperti itu. Sebagai tambahan, karena ini ngomongin Sakti, sebenarnya nggak semuanya pakai Sakti, kan ada Saiba. Tadi laporan kan tinggal klik gitu kan, tinggal usernya. Sementara Sakti itu sebenarnya adalah web-based kan ya. Kemarin saya coba tuh ke browser Sakti, kalau nggak sakti.kemenkeu.go.id. Cuma saya nggak punya passwordnya. Aduh, nanti saya usul aja deh dosen-dosen ini dibikinin lah gitu ya. Jadi bisa sambil lihat-lihat gitu. Boleh nggak ya? Tapi database-nya harus dummy karena itu database masuk soalnya tuh. Kalau pakai itu masalahnya kan itu adalah real gitu kan. Harus dibikin dummy itu, harus kerjasama. Jadi itu memang. Jadi bayangin ya bahwa dengan Sakti ini kita browsing masuk data seluruh saker nanti ya, atau sekarang sudah jalan, database-nya masuk ke sana. Itu kan infrastrukturnya bukan sesuatu yang kecil ya, butuh maintenance dan sebagainya, mahal juga seterusnya. Tapi semuanya untuk peningkatan lah kualitas. Jadi kalau tadi begitu, kalau Sakti login aja. Tapi kalau Saiba dia masuknya ke e-recon. Jadi yang di atas-atasnya itu masuknya ke e-recon karena yang dari Saiba itu sudah bersih di aplikasi e-recon. Itu pun web-based juga. Di tingkat atasnya punya user juga masuk ke situ, tujuannya untuk bikin konsolidasi. Sampai kemudian menjadi RKKL. Oh iya, masih ada materi satu sebenarnya. Menjadi RKKL, ada nggak ya? Di slide-nya ada nggak ya? Halo? Izin bertanya ya? Boleh Pak? Boleh. Sambil saya coba nyari slide-nya. Silakan yang ingin bertanya. Silakan. Tadi kan Pak ada jurnal manual ya Pak untuk masukin jurnal-jurnal yang belum ada sesuai peta jurnal tadi ya Pak. Pertanyaannya Pak, misalkan kalau banyak jurnal manual yang berbeda setiap instansi atau KL gitu Pak, nanti rekonsiliasinya gimana ya Pak? Sekian. Iya, ya itu sudah ini pertanyaan ini ya. Itu disediakan, tapi dalam prakteknya akan jarang dipakai. Karena kan gini, jurnal pertama ada kebijakan akuntansi, ada BAS seperti dulu. Yang ketiga ada PMK jurnal. Setiap transaksi sudah ada jurnal. Nah itu jujur saja PMK jurnal itu yang jurnalnya macam-macam itu sebenarnya ngambil dari Sakti dan Span. Jadi Sakti dan Span sudah ada, dibikinin tuh PMK-nya. Makanya jurnal kita itu kok banyak banget ya. Nah, maksudnya gini, bahwa sebenarnya sudah semua transaksi itu sudah diupayakan, sudah otomatis by system semuanya. Kemudian penyesuaian di akhir tahun pun sudah diidentifikasi yang biasa terjadi. Jadi nanti kalau ada lagi akan ditambah lagi. Yang manual itu hanya apa ya? Kalau saya ngasih contohnya gimana? Ya, kalau belum ada di situ gitu. Dan itu kalau terjadi akan dilihat oleh auditor, kok bisa ada jurnal manual? Akan dilihat karena kan ada potensi salah tuh jurnalnya. Kan dibilangkan tadi takutnya masalah nanti konsolidasi gimana? Iya, itu akan dilihat. Seharusnya memang nggak ada lagi tuh jurnal manual.
karena semua sudah by system gitu Mas. Ya, artinya itu ada validasi, ada ini, nanti ada auditor juga kan melihat tuh, kok harusnya jangan-jangan ini harusnya nggak perlu dibikin nih, harusnya by system gitu, karena dia mau nakal dikoreksi pakai jurnal manual mungkin kan. Ini cerita ini ya, orang nggak bisa nge-hack sistem, bisa bikin jurnal, kok ngubah-ngubahnya dari mana? Jurnal manual. Nanti jurnal manual sudah dibatasi. Kira-kira gitu sih jawaban saya ya. Dan memang saya ngasih contohnya bingung karena sudah jarang banget sebenarnya jurnal manualnya ya. Gitu. Tapi itu pun tadi dijelasin ya, itu akunnya, kalau bicara konsolidasi, akunnya sudah tersedia. Kita nggak ngetik loh. Ya nggak tadi ya. Tetap nyari kan ya. Cuma debitnya apa, kreditnya. Tapi kita nggak ngetik Mas. Nggak ngetik sendiri, nanti namanya salah, tipu. Enggak. Tetap browsing itu ya. Tetap fine. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pak. Terus satu lagi tadi ketinggalan. Tadi kita sudah di awal bicara ada Sakti KL atau Saiba atau Ericon di KL, kemudian ada Bun. Nah, gambarnya mana? Oh, ini dia gambarnya. Ya kan? Ini punyanya LKKL, bisa pakai Saiba, Sakti. Semuanya nanti Recon begitu. Jadilah LKKL. Jadi LKKL itu dari situ ya. Kementerian Keuangan, kementerian yang lain-lain nanti seperti itu. Sementara Bun pakai SPAN. Berarti kan harus ada satu lagi aplikasi. Ini saya nggak tahu nih kapan dibuat. Karena saya pernah punya project ya, bikin meneliti ini. Waktu itu belum ada aplikasi terintegrasi. Jadi dari ini dan ini, jadi Excel, kemudian teman-teman di Dirjen APK mengkonsolidasi LKPP manual pakai rumus Excel waktu itu. Saya dapat tuh filenya. Nah sekarang sudah, jadi waktu itu bilang sih sedang disusun. Nah, dibuat aplikasi terintegrasi LKPP di SPAN. Jadi sekarang konsolidasi data KL dan Bun yang awalnya berbeda nih diintegrasikan by system gitu ya. Berarti sudah ya oleh algoritma sistem kan begitu ya. Udah, sehingga outputnya adalah face dan kertas kerja LKPP. Face itu face report, kalau di LKPP itu mana tadi kok pindah ke sini. Face report ya, ada LRA, ada neraca, LP, LRA yang kalau di LKPP di awal itu muncul dari aplikasi integrasi, kemudian ada kertas kerjanya juga seperti itu ya. Oke, jadi aplikasi terintegrasi seperti itu. Nah, udah selesai, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat materi hari ini. Ke depan kita akan bahas review ya, membahas soal-soal yang sudah kita bahas. Kemudian tadi kalau mau sih bisa juga di setengah jam terakhir bisa Anda live begitu, memberikan kesan pesan, saling memberi semangat ya, kira-kira begitu ya, bukan ke depan. Saya cukupkan pertemuan hari ini, tapi belum selesai. Anda nggak sempat break ini, langsung GCR ya, langsung GCR. Oke, saya langsung buka aja dulu GCR deh. Saya setting dulu, Anda bersiap. Kalau mau ke belakang dulu juga silakan. Atau saya tutup dulu deh, saya tutup aja deh ya. Pertemuan di Zoom saya tutup aja. Selalu semangat, salam sehat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti cek GCR ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.